Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 14. Al-Mursalat wal Munajat. Ya man ihtajaba fi suradiqati izzihi an tudrikahul absaru. Ya man wahaizat ihtajaba, yang menghijab. Siapa zat? Allah maksudnya. Ya man, wahai Allah, wahai zat Allah. Ihtajaba, yang menghijab. Siapa? Allah. Fi suradiqati izzihi, di dalam benteng-benteng kemuliaannya Allah. An tudrikahu, dari bisa menjumpai. An tudrikahu, dari bisa menjumpai hu, pada Allah. Al-absaru, apa? Indra-indra. Al-absaru, apa? Indra-indra. Kata Ibnu Athaillah dalam munajatnya, wahai zat yang menutup dirinya di dalam benteng-benteng kemuliaannya daripada penglihatan manusia. Kita ini kan terhijab. Kita ini kan gak bisa melihat Allah. Ya tidak mungkin bisa melihat zatnya Allah, tidak mungkin. Tapi kita menghadirkan Allah saja sudah tidak bisa gitu. Meskipun kita tahu Allah itu Al-Bashir, Allah itu maha melihat. Kita tahu Allah itu maha melihat, tapi masih aja maksiat kita. Kenapa? Karena Allahnya ketutup sama kita. Kalau Allahnya ini terlihat sama kita, maka gak bisa kita maksiat dengan Allah. Kenapa? Karena Allahnya ada sama kita. Kita ini maksiat ini karena Allahnya ketutup, gitu ya. Nah, Allah itu menutup dirinya dengan benteng, dari di dalam benteng-benteng kemuliaan Allah itu dari pandangan orang-orang yang tertentu, orang-orang yang terhijab. Siapa orang-orang yang nggak bisa ngelihat Allah itu? Siapa orang-orang yang nggak bisa ngelihat Allah itu? Yang pertama, hubbud dunia, orang yang cinta sama itu nggak bisa sudah ngelihat sama Allah itu, tidak bisa ngelihat Allah itu. Kayak tadi tuh, Anda ditawarin duit 10 juta disuruh nunggu, kemudian Anda tidak bisa ngeliat Allah itu, sehingga sholat maghribnya udah kelewat aja, biarin aja. Yang penting Anda dapat uang nih 10 juta gitu ya. Karena Allah sudah ketutup itu. Allah sudah tertutup. Kenapa? Karena hubud dunia. Yang kedua, irtibatul asbabi ma'a musabbibatiha. Ikatan sebab dari musababnya. Ikatan sebab dari musababnya, atau hukum kausalitas. Ketika manusia berpegang teguh sama hukum kausalitas, maka dia akan terhijab dari Allah. Dipikir kalau orang itu dapat uang harus kerja doang gitu. Kalau dia berpatokan cuma pada itu, orang gak mungkin bisa dapat uang kecuali dengan kerja. Dia berpatokan dengan kausalitas seperti itu, maka dia terhijab dari Allah. Kalau dia sakit kemudian dia tidak minum obat, dia yakin banget tidak mungkin saya sembuh kalau saya tidak minum obat. Dia yakin banget dengan itu. Dia berpegang teguh dengan kausalitas, Allahnya terhijab. Kenapa? Karena Allah itu musabbibal asbab. Allah lah yang menyebabkan berbagai macam akibat. Yang Allah bisa memberikan kita rezeki tanpa ada sebab apapun. Yang Allah bisa memberikan kita kebaikan, kesembuhan tanpa ada pengobatan apapun. Allah maha bisa itu. Allah bisa banget. Allah bisa banget. Nah makanya kalau orang masih berkutat dengan kausalitas, dia terhijab. Karena dia terhijab dengan Allah, maka kemudian yang ada adalah dia tidak punya pegangan apapun. Kalau orang sudah tidak punya pegangan apapun, maka yang terjadi adalah orang ini goyah. Orang ini goyah. Contoh, Anda butuh uang besok. Malam ini Anda zikiran. Besok Anda butuh uang. Tidak ada satupun yang memberikan Anda janji apapun besok akan ditransfer. Malam ini tenang nggak? Tapi kalau malam ini dibilangin sama Bang Ajis, "Dah tenang aja, besok pagi jam 8 saya transfer 10 juta." Tenang nggak malam ini Anda? Kenapa? Karena kita berpegang kepada kausalitas. Karena kita nggak yakin nih, belum ada sampai malam ini, belum ada yang janjiin gue nyari duit, dapat duit nih. Belum ada yang janjiin gue malam ini, sampai malam ini mau ngirim uang. Akhirnya kita menjadi galau.
Padahal ada Allah yang musabbibal asbab. Yang ketika engkau percaya saja, udah zikir saja, kemudian engkau ya usaha-usaha zohiriyah, tapi engkau tetap zikir, yakin saja, sudah saya meyakin ada Allah mau besok. Sambil kita kemudian kuatin hati kita, mampu nggak Allah tuh ngirim besok kita rezeki? Kan mampu banget. Tapi karena kita ini berpegang kepada kausalitas tadi itu, maka itulah yang membuat kita terhijab. Itu kan yang sering saya contohin kan. Anda masuk ke warung Padang nggak punya duit, berani nggak? Terus diajak sama Bang Haji Imam ke warung Padang, berani nggak? Banyakan mana Anda sama Haji Imam makannya? Yang ditraktir malah lebih banyak makannya daripada yang Kenapa bisa gitu? Karena kausalitas. Karena dipikir masuk ke warung Padang itu nggak punya duit, harus pakai uang. Itulah yang membuat kemudian kita bisa makan. Artinya kausalitas. Kausalitas memang ada di dunia, tapi ketika orang cuma berpegang kepada kausalitas saja, maka dia terhijab dari Allah. Yang ketiga yang membuat orang ini terhijab oleh Allah adalah al-wukuf ma'az zahiris syariat targhiban wa tarhiban. Orang yang cuma berhenti di zohirnya syariat saja, baik itu untuk targhib wa tarhib, suka ataupun tidak suka, suka ataupun ketakutan. Orang yang cuma berhenti di zohirnya syariat karena motifnya suka, targhib wa tarhib atau takut. Misalnya gini, Anda sholat duha, berhenti di zohirnya saja sholat duha, karena sholat duha itu Anda targhib, suka, motifnya suka, karena pengen mendapatkan rezeki. Kemudian Anda melakukan sholat duha cuma karena itu, maka terhijab Anda. Itu yang sering kita sampaikan kan. Lalu kemudian Anda tiap hari sholat duha, tetap aja nggak kaya-kaya. Lalu kemudian pre aja udah nggak sholat duha. Kenapa? Karena tadi berhenti cuma di zohirnya sholat misalnya. Sholat cuma berhenti di zohirnya saja. Ya waktunya zuhur ya zuhur, waktunya sholat ya sholat. Udah sholat saja, berhenti saja di situ. Tidak masuk ke dalamnya bahwa sholat itu adalah pengabdian seorang manusia. Cuma pokoknya sholat saja. Nanti kalau nggak sholat saya disiksa nih. Kalau saya sholat nanti dapat pahala. Cuma berhenti di situ doang, maka terhijab kita dari Allah. Terhijab sudah dari Allah. Kenapa? Karena cuma berhenti di zohirnya di syariat saja. Nah, yang keempat al-wukuf ma'a halawati ta'at walazizil munajat. Berhenti di manisnya ketaatan dan kelezatannya munajat. Wahia sumumun qatilatun. Ini adalah racun yang mematikan. Liman waqafa ma'ha, bagi orang yang berhenti di sini. Orang berhenti di halawatut ta'ah walazizul munajat. Orang berhenti di sini saja. Berhenti di sini apa? Berhenti di sini tuh orang yang lagi zikir, kemudian dia sakau gitu. Lalu kemudian ketika dia zikir, lalu kemudian dia menemui sesuatu, dia ngelihat makhluk inilah, ngelihat makhluk itulah. Lalu kemudian dia berhenti di sini, udah wukuf dia. Ini sumumun qatilatun. Ini racun yang mematikan. Jadi apa? Jadi mah kalau di kita, Anda zikir lagi enak enggak lagi enak, zikir saja dah. Zikir lagi dapat lagi dapat enaknya, sudah terusin. Lagi kagak enak, terusin, jangan berhenti, terusin saja sudah. Gitu ya. Terus Anda lagi zikir, kemudian Anda dijumpai oleh makhluk-makhluknya Allah, sudah jalan aja, sudah jalan saja. Jangan berhenti di situ. Kenapa? Ketika nanti berhenti di situ, nanti akan terjadi sumumun qatilah. Orang ekstasi saja, dia sholawatan, terus dia berzikir, dia berselawatan sambil terbang-terbangan, pakai hadrohan, terus kemudian dia atau zikir dia sambil muter-muter, lalu kemudian dia berputar-putar zikirnya nih, lalu kemudian dia berhenti di situ saja. Dia cuma pengen dapat nikmatnya itu doang, cuma pengen dapat nikmatnya zikir doang atau nikmat selawatan doang, berhenti di situ dia gitu. Sehingga kemudian dia ketika zikir yang kagak enak kemudian dia nggak mau gitu. Sudah itu sumumun qatilatun. Itu racun yang mematikan. Nah, orang yang seperti ini waqad tazharu lahum khawarikun wa karamatun hissiyah. Orang ini sungguh tampak pada mereka itu khawarik.
keistimewaan, wa karomatun hisiyah, dan karomah indrawi. Dia bisa inilah, dia bisa itulah, dia bisa melakukan ini, dia bisa melakukan karomah lah, kedikdayaan. Fataziduhum hijaban anillah, justru ini menambah hijab terhalangnya dia dari Allah Subhanahu. Ngeri banget ini, ngeri banget orang yang bisa begitu. Makanya kita kemudian berzikir, tiba-tiba Allah kasih karomah buat kita. Lalu tiba-tiba kita bisa melakukan ini, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Lalu kemudian kita berhenti saja di situ. Kita fokus di sini mempertahankan karomah kita ini. Jadi kita misalnya nih kita nih ya, bisa terbang misalnya. Lalu kemudian kita pertahanin doang nih. Pokoknya saya harus bisa terbang nih sampai ilmu terbang saya hilang misalnya gitu. Berarti kan dia berhenti di sini. Hijab dia sudah sama Allah. Hijab dia sudah sama Allah. Gitu ya. Jadi apa? Zikir itu engkau lagi enak, lagi tidak enak. Zikir lagi dapat, nggak dapat. Zikir ketemu sama sesuatu, nggak ketemu sama sesuatu, tetap aja engkau zikir. Terus saja zikir. Jangan kepaku dengan itu. Jadi ya, nanti kalau kepaku sama itu, nanti kalau lagi ziarah, mesti yang diincer itunya. Lagi ziarah, mana nih nampak ini. Terus akhirnya kalau nggak nampak, kagak nampak ini mah kagak enak. Terhijab sudah itu. Karena apa? Lah Anda pengen zikir atau pengen ketemu sama orang ini? Kan kita lagi pengen zikir di makom. Ya kan yang kita tuju bukan ketemu sama ini, mau ngapain juga? Mau ketemu mulu gitu ya. Orang kita lagi mau nyatuin ruh kok gitu ya. Mau ada limpahan kebarokahan dari itu kok gitu loh. Kenapa kok yang diincer ini gitu loh. Nah itu kemudian membuat terhijab. Nah itu beberapa hal yang membuat manusia kemudian terhijab dari Allah. Ya man wahai zat tajalla yang agung, bikamali bahaihi dengan sempurna kebaikannya, bikamali bahai dengan sempurna kebaikannya man. Ya man wahai zat tajalla yang nampak siapa zat, yang bertajali siapa zat, bikamali bahai dengan sempurnanya kebaikannya man. Fatahaqqaqat maka jadi nyatalah. Fatahaqqaqat maka jadi nyatalah azamatuhu apa keagungannya Allah. Azamatuhu apa keagungannya Allah. Al asraru berbagai macam rahasia. Fatahaqqaqat maka jadi nyatalah azamatahu, jadi maf'ul muqaddam ini ya. Azamatahu pada keagungannya Allah, al asraru apa rahasia. Apa itu? Asrarul arifin, berbagai rahasianya orang yang arif. Kaifa tahfa, maka bagaimana mungkin samar siapa engkau wahai Allah. Kaifa tahfa, bagaimana samar siapa engkau wahai Allah. Samar dari pandangannya orang-orang yang arif. Bagaimana mungkin kau samar ya Allah dari pandangan orang-orang yang arif. Wa anta, sedangkan engkau az-zahiru zat yang sangat tampak. Az-zahiru zat yang tampak. Bagaimana kamu ini samar sedangkan engkau adalah az-zahir. Bagaimana mungkin kau tidak bisa melihat Allah. Bagaimana mungkin kita tidak bisa melihat Allah. Wong Allah ke zahir kok. Allah adalah zat yang nampak. Am kaifa tagibu, atau bagaimanakah samar engkau. Am kaifa tagibu, atau bagaimana sirna samar siapa engkau. Wa anta, sedangkan engkau itu ar-raqibu zat yang maha mengawasi. Zat yang maha mengawasi. Al-hadiru zat yang maha hadir. Bagaimana mungkin kau ini goib wahai Allah, sedangkan engkau adalah zat yang maha mengawasi kita. Al-hadiru zat yang maha hadir. Kita ini kan terus diawasin sama Allah. Emang ada satupun perbuatan yang tidak dinilai sama Allah? Berarti Allah ini gak goib, Allah ini gak kesirna, Allah ini tidak. Allah ini ada, Allah ini hadir. Kalau Allah ini gak hadir ke kita, enak banget kita ngelakuin sesuatu gak kecatat. Kenapa gue gak catat? Allah lagi kesono, lagi gak kemari, lewat gitu ya. Kan gak ada satupun amalan kita, perbuatan kita yang tidak dicatat sama Allah. Kenapa? Allah itu ar-raqibu al-hadiru. Wallahu, dan sedangkan Allah al-muwaffiqu zat yang maha memberikan petunjuk. Wabihi, dan dengan Allah asta'inu aku minta pertolongan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Teman-teman, malam minggu insyaallah siapapun yang mau ikut silakan. Kita akan ke Sirna Rasa malam minggu. Nanti teknisnya seperti apa nanti biar diatur sama panitianya. Udah ada panitianya. Nanti yang ngatur malam minggu seperti apa jalannya, nanti bagaimana di sana, nanti diatur sama panitianya. Jadi insyaallah malam minggu berangkat, minggu pagi kita akan khataman bersama dengan Guru Agung Pangarsa Aba Aus. Mudah-mudahan Allah lancarkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.